Tema yang diberikan kepada saya pada pagi yang indah ini adalah never give up. Tidak pernah menyerah, oleh karena hidup adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kita baca lebih dulu firman Tuhan, berasal dari Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan. Lebih berbahagia lagi bagi setiap saudara dan saya yang mau dengan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, adalah suatu pencapaian yang luar biasa yang telah berhasil diraih oleh seseorang yang punya nama asli adalah Saulus, yang dulunya menjadi salah satu orang yang paling membenci Yesus Kristus Tuhan dengan semua pengikutnya. Kemudian dia berbalik arah 180 derajat setelah dia menemukan kebenarannya tatkala Tuhan panggil Saulus secara supranatural. Dia berubah namanya menjadi Paulus, salah satu rasul yang secara intelijensia itu paling pinter. Dan dia punya relasi sampai kepada para bangsawan dan raja-raja. Sebab dia adalah seorang ahli Taurat dan orang Farisi yang memiliki kedudukan tinggi pada saat dia membenci Kristus. Saudara, dia katakan di dalam ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan sesuatu yang mudah. Firman Tuhan ini menjadi petunjuk buat saudara dan saya untuk kita bisa meraih. Sebab orang yang bisa berkata mati adalah sebuah keuntungan karena dia adalah orang yang sudah yakin, ketika aku mengikuti jalan Kristus, aku jalankan di dalam hidupku sehari-hari, maka kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan boleh juga aku nikmati di dalam kehidupanku. Sehingga kematian sudah bukan lagi menjadi hal yang menakutkan kepada saudara dan saya, seperti halnya kepada seorang rasul yang bernama Paulus. Padahal ketika dia katakan firman Tuhan ini, dia masih hidup dikelilingi dengan bahaya yang mengancam setiap saat atas keselamatan nyawa dia. Saudara, juga bukan sesuatu yang mudah untuk saudara dan saya bisa raih ketika dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa, saudara? Berarti Rasul Paulus yang bisa berkata demikian dan memberikan petunjuk kepada saudara dan saya telah berhasil menduplikasi,
telah berhasil mencontoh, telah berhasil meneladani cara hidup Kristus, dia terapkan di dalam kehidupan dia sehari-hari, sehingga dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Terlebih ketika Rasul Paulus memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa Kristen itu bukan agama. Kisah Rasul 11 ayat 26, tolong ditayangkan. Dia ingin memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa Kristen itu bukan agama, tetapi Kristen adalah lifestyle, gaya hidup yang diperagakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kisah Rasul 11 ayat 26 itu menyebutkan demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang bawa Alkitab boleh dicoret bawahnya. Pertama kali Kristen itu disebut itu di Antiochia. Kenapa? Para murid yang sedang diajar oleh Paulus dan teman-teman itu disebut Kristen. Siapa yang menyebut? Adalah orang-orang yang gak suka sama mereka, yang gak suka sama Kristus. Karena mereka menyaksikan kelompok yang sedang diajar oleh para rasul ini tadi ternyata memperagakan cara hidup, memperagakan gaya hidup yang persis sama dengan Kristus. Dan kata olok-olok itu tadi muncul dari mulut mereka untuk mengolok, mengejek kelompok para murid ini tadi yang hidupnya seperti Kristus dengan sebutan Kristen. Jadi lewat pemberitaan firman pagi hari ini, Anda disadarkan jika Anda ngaku aku adalah orang Kristen, berarti Anda wajib hidup seperti Kristus. Kalau hidupmu nggak seperti Kristus, KTP-nya ngomong agama Kristen, padahal saudara sebetulnya bukan orang Kristen, cuma KTP-nya tok ngomong Kristen. Sebab Kristen bukan agama. Kristen adalah gaya hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, yang dicontoh hidupnya oleh Rasul Paulus, bukan hanya berbicara lewat firman-Nya, tetapi dia juga sekaligus menunjukkan gaya hidup yang dikagumi oleh Paulus. Karena dia ingin tunjukkan kepada Paulus, menjadi pengikutku berarti memberikan buah, berarti memberikan berkat untuk orang lain. Oleh karena itu dia berkata di dalam Matius 16 ayat 24, jika kamu kepingin jadi muridku, ada syarat yang kamu mesti penuhi, yaitu kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tanpa ini saudara bukan murid Kristus, sebab dia telah memperagakan hidup dan ingin hidupnya dia mengajar, mendidik, dan membentuk sifat dan karakter saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang tidak pernah menyerah dengan keadaan apapun. Saudara, sebagai manusia 100%,
sekaligus sebagai yang ilahi 100%. Ketika Yesus Kristus ada di Taman Getsemani, Alkitab mencatat dia ketakutan. Manusianya yang 100% yang bakal menderita dan bisa dibunuh, itu ketakutan. Tetapi dia menunjukkan kepada saudara dan saya, sebesar apapun masalah yang sedang kau hadapi, seberat apapun persoalan yang engkau harus lewati, jangan pernah menyerah. Jangan pernah lari. Oleh karena itu di dalam doanya dia berkata, Bapa, jika boleh, cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Dia ada dalam ketaatan. Salah satu yang ada di sini. Orang taat menunjukkan apa? Setia sampai mati, apapun persoalannya yang sedang menghadang dia, dia tidak pernah lari dari persoalan. Dan dia ajar kepada saudara dan saya, justru di atas kayu salib tadi, dia berkata, Bapa, sudah selesai. Jika engkau adalah orang Kristen, mungkin hari ini adalah hari-hari yang cukup berat buat kita. Di masa pandemi yang panjang, puji Tuhan, Tuhan telah menolong umatnya. Mulai dunia bisa mengatasi, dan banyak negara menganggap ini sebagai endemi, flu biasa, walaupun tetap kita harus hati-hati. Tetapi penderitaan, kesulitan itu masih banyak dialami oleh banyak pengusaha, oleh banyak karyawan, oleh banyak rakyat. Saudara, jangan pernah Anda menyerah. Sebab Yesus yang kita ikuti, Yesus yang menjadikan Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah Tuhan yang sanggup memberikan engkau sebuah pengharapan, sebuah kemenangan. Hanya menunggu waktu Tuhan yang terbaik yang akan terjadi di dalam hidup saudara dan hidup saya. Saudara, ketika pertama kali terjadi pandemik, banyak orang Kristen yang langsung datang kepada Tuhan dalam doa. Saya tidak berdoa, saudara. Kenapa? Saya sempat berpikir, kalau peristiwa ini terjadi seluruh dunia dan kemudian diizinkan yang meninggal jumlahnya banyak, saya langsung berkesimpulan, Tuhan punya kehendak. Kalau saya ikut-ikut minta sama Tuhan, saya takut Tuhan masih murka. Murkanya itu belum mereda, sehingga saya menanti ketika murkanya mulai mereda, saya mulai datang di dalam doa dan saya meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan, rasanya cukup. Biarlah reda amarahmu, dan sama seperti hari yang kemarin, flu Spanyol dan lain sebagainya, flu burung dan lain sebagainya, mendadak dunia dikejutkan. Kok hilang? Tanpa melakukan apa-apa, kok hilang? Sehingga saya sedang mengandaikan, jangan-jangan karena murka Tuhan, ada malaikat yang mengacungkan pedang.
Dan ketika Tuhan reda murkanya, Tuhan tinggal bilang satu kata, cukup. Maka selesailah pandemi yang ada di alam jagat semesta ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Sebab Dia pun ajar kepada Anda dan saya bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau lewati saat ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi. Kamu punya kekuatan, kamu punya kemampuan. Berarti ketika kita bertahan dan berhasil bertahan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita akan dibawa oleh Tuhan keluar sebagai pemenang. Saudara, setelah dia berbicara, dia naik ke sebuah perahu, yaitu perahunya Simon Petrus. Lukas pasal 5, saudara. Dia bilang sama Simon, Simon, bertolaklah ke tempat yang agak dalam. Kemudian dia bilang sama Simon, Simon, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Saudara, Simon karena hormat kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, tetapi jujur aja di dalam hatinya dia ingin tunjukkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya bahwa aku dan teman-teman ini adalah nelayan yang pengalaman. Dan dia berkata, Tuhan, sudah semalam-malaman kami mencari ikan di tempat yang dalam, yang setengah dalam, yang dangkal, hasilnya tidak ada ikan. Dengan arti kata lain, survei membuktikan danau ini kosong. Dan dia ingin yakinkan semalam-malaman, artinya aku dan teman-teman bukan orang malas. Dan Tuhan harus tahu nenek moyangku adalah nelayan, artinya kami berpengalaman sekali. Saudara, dengan nada ketidakpercayaan, Simon berkata, oleh karena engkau yang menyuruh, yowis, karena respect, daripada geger ya, tak lemparkan jala juga. Hatinya tidak 100% percaya. Apa yang terjadi? Begitu mereka menarik jala yang tadi sudah mulai dibersihkan, mulai kemas-kemas mereka, Simon terkejut. Mereka menangkap sejumlah ikan dalam jumlah yang sangat besar, dan dikatakan di situ jalannya mulai koyak. Dan demi tangkapan yang demikian spektakuler, sekali tebar, ternyata perahu yang mereka bawa tidak cukup untuk bisa memuat hasil tangkapan. Mereka harus berteriak dengan teman yang ada di pantai untuk bawakan satu perahu lagi, sehingga dua perahu yang penuh dengan ikan itu hampir tenggelam. Saudara, apa yang terjadi? Simon yang dengan ketidakyakinannya 100% melihat kenyataan seperti itu, Simon sujud dan berkata, Tuhan, tinggalkan aku, karena aku adalah orang berdosa. Sebab ketika aku tebar tadi, jujur saya tidak yakin danau ini ada ikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini Anda sedang menatap masa depanmu gelap. Mungkin hari ini engkau sedang menjalani masa-masa yang sukar, sehingga ciut nyalimu. Ingat,
Yesus yang adalah Tuhan, yang Simon sujud menyembah kepada dia demi tangkapan ikan yang spektakuler, adalah Tuhan yang bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Sehingga tidak ada alasan Anda harus ciut Anda punya nyali demi melihat masa depan yang suram, oleh karena saat ini engkau mengalami penderitaan. Sebab Dia adalah Tuhan, Sang Pencipta. Dialah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala firman-Nya. Sehingga ini membuat kesadaran buat Simon Petrus dan kawan-kawan tersungkur dan berkata, mengakui dosa kesalahannya, Tuhan, tinggalkan aku. Dalam hatiku, aku gak percaya danau ini ada ikan sedemikian banyak jumlahnya, dan ini baru pertama kali, atau mungkin seumur hidup cuma satu kali, sekali tebar dapat 2 perahu. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau engkau hidup, engkau masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernapas, sebagai orang Kristen harus memberikan buah, harus jadi berkat untuk orang lain. Sama seperti yang Kristus tunjukkan di atas kayu salib, Dia masih jadi berkat. Oleh karena ada seorang yang bertobat, yaitu penjahat yang di sebelah kanan Dia. Mereka tidak, penjahat di kanan Tuhan Yesus tidak pernah dibaptis. Jadi jangan ribut soal metode baptisan, selam atau percik. Tetapi penuhi 2 unsur ini tadi. Di mana penjahat yang di sebelah kanan itu mengaku akan dosanya. Dia bilang dengan yang di sebelah kiri Tuhan Yesus, hei kamu dan aku, kita ini kalau dihukum, kita ini wajar sebab kita ini jahat, ngaku dosa. Tetapi Yesus, orang ini tidak patut Dia dihukum sebab Dia tidak berdosa. Dan lagi unsur yang kedua, penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus punya iman dan pengharapan kepada Kristus. Dia bilang, Yesus, jika nanti engkau datang kedua kalinya sebagai Raja, ingatlah aku. Maka Tuhan Yesus memberikan jawaban yang menyejukkan hati. Sesungguhnya mulai hari ini engkau sudah bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, Anda dan saya yang ada di dalam kesesakan boleh datang kepada Dia, karena Dia menyediakan ruang hatinya untuk saudara yang letih, lesu dan beban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Saudara, manfaatkan ruang ini dengan tetap bersandar kepada Kristus, dan silakan saudara sebagai anak-anak Tuhan curhat sama Dia. Tuhan, sudah sekian lama kami mengalami penderitaan demikian dan lain sebagainya, tetapi kami tetap yakin Tuhan, oleh karena Engkau Sang Pencipta kami yang mengizinkan kami dan keluarga itu boleh ada, maka kami tetap percaya Engkau juga adalah Tuhan yang akan memeliharakan keluarga kami hari lepas hari. Silakan Dia sediakan ruangan itu untuk saudara dan saya boleh tetap setia kepada Dia, dan dalam keadaan apapun saudara tetap mampu menghasilkan buah. Saudara, kita tidak pernah pikirkan di atas kayu salib sedang menghadapi hukuman. Yesus yang 100%
manusia saat dia disalib ternyata apa? Masih bisa memberikan berkat untuk orang lain, dan terlebih berkat untuk dunia, karena darahnya menebus dosa saudara dan saya yang percaya di dalam nama Kristus. Bilur-bilurnya menyembuhkan saudara dan saya. Saudara, untuk itulah dia mengajar kepada saudara dan saya, dalam keadaan apapun jangan pernah menyerah. Dalam keadaan apapun tetaplah engkau berjuang untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain. Untuk itulah sebetulnya Tuhan memberikan saudara nafas kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Mungkin sepulang dari ibadah ini Anda kemudian disadarkan untuk boleh tetap menjadi berkat. Tetapi saya ingin memberikan satu perhatian. Macam-macam ujian yang datang kepada Anda dan saya, macamnya, aneka ragamnya sangat begitu banyak. Padahal hidup setiap kita punya cerita, punya keadaan itu yang berbeda. Sehingga tekanan yang kita hadapi, kita punya ketahanan pun yang tidak sama. Ingat khotbah hari ini, Anda jangan sampai gagal untuk tidak bisa berbuah. Yang klasik seringkali menjadi ujian iman buat kita adalah saat orang tua sakit, di mana orang tua sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa, kartu pensiunan juga tidak punya, anaknya lebih dari satu. Saudara, jangan buat sedih orang tuamu yang sakit, kemudian Anda masih ribut dengan saudara urunan berapa. Lihat, yang diberkati lebih, ndak usah banyak cincong, itu yang ngangkat semua biaya kedua orang tua. Dan jangan pernah kau katakan ini adalah beban, ini adalah salib. Bukan, ini adalah anugerah. Oleh karena apa? Tuhan memberkati aku dengan kesempatan untuk menunjukkan bakti sebagai seorang anak kepada kedua orang tua. Saudara, ini yang sekali gagal, saudara. Biasanya antar anak bilang apa? Sama-sama anaknya, kalau aku keluar 1 juta, kamu ya 1 juta, kan begitu. Kata-kata ini tidak pernah keluar dari kedua orang tua kita ketika kita memerlukan biaya atau kita sakit, kita sekolah. Mereka berdua senantiasa berupaya menyediakan dana itu ada untuk masa depan kita. Tetapi sekarang persoalannya muncul, dua orang tua, papa dan mama, bisa bereskan 5 orang anak atau bahkan lebih. Tetapi 5 atau 10 anak sulit membereskan persoalan 2 orang tua. Itu terjadi. Nah, saudara, jangan sampai terjadi buat saudara dan saya sebagai orang Kristen. Sebelum Anda bisa menjadi berkat untuk orang lain, jadilah berkat di rumah sendiri. Mukjizat selalu terjadi lewat intern kita sendiri, baru melimpah keluar. Kasih selalu terjadi di dalam hidup keluarga kita sendiri, baru melimpah, meluap keluar. Jika dalammu belum oke, sulit Anda bisa dipakai oleh Tuhan di luar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah suatu kali Tuhan Yesus di Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai dengan 14. Saudara lihat judul bacaannya. Judul bacaannya dulu.
Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Judul bacaannya adalah Yesus mengutuk pohon ara. Saya bacakan ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Kalimat mulai sebab itu digarisbawahi, saudara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, aneh terkadang apa yang dilakukan, diperagakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus di hadapan para murid itu aneh, tetapi mengandung arti dan makna yang begitu dalam untuk para murid, juga kepada saudara dan saya. Anehnya apa? Jelas itu bukan musimnya pohon ara. Jelas pohon ara belum waktunya berbuah, sama seperti buah-buah lainnya yang tumbuh pada musimnya, misalkan mangga, rambutan. Loh, ini belum musimnya. Tuhan Yesus ingin makan buah daripada pohon ara. Otomatis ketika dia mendekat, pohon ini juga tidak bisa menyediakan buah. Yang aneh, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini. Mulai sekarang jangan sampai ada orang yang makan buahmu. Aneh. Oleh karena itu, sebab itu belum musimnya, digarisbawahi. Aneh. Para murid heran. Loh, ini bukan musimnya Tuhan. Otomatis buah juga nggak ada. Besoknya rombongan ini lewat. Ayat 20 dan 21 dari Markus 11 ayat 20-21. Judulnya pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Ketika mereka lewat, saya bacakan 20-21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya karena dikutuk oleh Tuhan Yesus. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Sebab dia berkata apa? Mulai hari ini jangan ada orang lagi yang makan daripada buahmu. Mati. Saudara, aneh. Apa maksudnya Tuhan Yesus seperti ini? Ternyata Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya, ini bukan persoalanku dengan pohon ara. Ini hanya sebuah perumpamaan yang aku pakai pohon ara ini sebagai alatnya. Ini adalah persoalanku dengan para murid. Ini persoalanku dengan orang yang ngaku Kristen. Artinya, kamu tidak boleh alasan karena ini belum musimnya. Kamu tidak boleh alasan, Tuhan, aku lagi bokek. Tidak boleh. Kamu tidak boleh alasan, Tuhan, aku lagi kesulitan. Tuhan berkata, ketika aku memerlukan engkau harus tetap berbuah. Apapun keadaanmu, ketika aku memerlukan, aku tetap ingin engkau bisa menyediakan buah. Saya yakin semua di sini pernah ngalami. Ketika Anda justru dalam keadaan krisis keuangan,
Seberapa sering Tuhan kirimkan orang miskin, orang janda yang lebih sengsara dari Anda datang minta tolong. Amin. Pernah ngalami? Sering? Apa yang Anda lakukan? Ingat firman Tuhan yang satu ini. Ini bukan musimnya Tuhan. Otomatis buah juga belum ada. Enggak. Dia menuntut, dia tetap minta. Engkau tidak boleh beralasan. Apapun keadaanmu, ketika aku memerlukan, engkau wajib menyediakan buah itu bagiku. Saudara, firman Tuhan ini dalam sekali dan sulit ditafsirkan karena ada makna yang tersembunyi di balik keanehan perilaku Kristus. Yang jelas belum musimnya dia malah marah mengutuki pohon ara itu. Ternyata persoalannya, aku bukan dengan pohon ara, tetapi aku dengan engkau. Orang yang mengaku sebagai Kristen wajib berbuah kapanpun juga. Jemaat di sini, khususnya yang sepuh-sepuh, mulai bertanya, Tuhan, aku sudah tua, gimana aku? Saudara, kita saksikan yang terakhir, Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Jangan pernah menyerah. Engkau adalah anak Tuhan yang bisa berbuah dalam keadaan apapun sampai tarikan nafasmu yang terakhir. Orang benar, garis bawahi, Anda orang benar yang setia mendengar firman Tuhan, memahami, mengerti, kemudian mengimani, memelihara, menghidupi. Lewat apa? Lewat Anda lakukan di dalam hidupmu sehari-hari. Itu disebut orang benar. Akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi apa? Gemuk dan segar. Gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Anda yang tua tetap diberi kesempatan oleh Tuhan, bisa malah bertumbuh gemuk dan segar, tetap berbuah. Ingat saudara, orang tua yang sejak muda hidupnya bijak, di hari tua mereka tetap dipakai oleh Tuhan, tempat untuk anak-anak muda itu datang minta petunjuk. Om, tante, kek, nek, aku ngadepi persoalan begini, kira-kira jalan keluarnya apa? Kenapa? Karena Anda adalah orang yang ditanam di bait Allah. Anda akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi kebenaran Tuhan. Anda dipakai untuk menceritakan kebaikan Kristus. Dan Anda menjadi saksinya untuk menunjukkan kepada anak-anak muda bahwa dia adalah Tuhan yang tidak pernah curang dengan dia punya janji. Dengan arti kata lain, janji Tuhan ya dan amin itu digenapi. Jika Anda memelihara kehidupan itu benar sejak kalian masih muda, sehingga pada saat engkau tua pun engkau akan tetap berbuah, menjadi gemuk dan menjadi segar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Hidup ini ya seperti ini.
Kita tidak bisa hidup terlepas dari mara bahaya. Selalu ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa hidup hanya dengan orang-orang benar, orang-orang kudus saja, sehingga kejahatan tidak ada. Tidak bisa. Sebab Tuhan juga kasih tahu, di ladang yang sama ada gandum, ada ilalang. Namun Dia yang mengasihi saudara dan saya melindungi kita seperti biji matanya. Bahkan Dia memberikan jaminan, sehelai rambutmu pun tidak pernah jatuh tanpa seizin Aku. Oleh karena itu, demi menghadapi persoalan hidup yang mungkin hari ini sedang menekan kehidupan saudara dan keluarga, demi nama Tuhan Yesus, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan Yesus berkata, Aku adalah Tuhan yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, berdoa untuk firman-Nya.